Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mungkin ini pertama kalinya saya membuat video seperti ini. Ya, dikarenakan adanya tuntutan tugas dari perkuliahan, ya mewajibkan saya untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang mana tugas tersebut diperintahkan untuk membuat video tentang kebudayaan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama saya Agra Galih Tria Syabani. Nomor induk mahasiswa saya itu B011903. Saya berkuliah di Universitas 11 Maret, jurusan Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya membuat video untuk pengganti UAS dari mata kuliah Kebudayaan Jawa yang diampu oleh Ibu Siti Muslifah. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu saya sedang berada di mana. Untuk sekarang saya sedang berada di kompleks bangunan peribadatan umat Hindu yang ada di Lumajang, Jawa Timur, yaitu Pura Mandaragiri Semeru Agung, yang lebih tepatnya berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Sedikit menjelaskan sejarah dari pura ini. Pura ini dibangun sekitar tahun 1990-an. Dan sekarang menjadi salah satu pura terbesar yang ada di Pulau Jawa. Selain menjadi salah satu pura terbesar yang ada di Pulau Jawa, bisa dikatakan pura ini juga menjadi salah satu tempat atau pura terpenting bagi umat Hindu, karena di sini kerap kali menjadi salah satu tujuan utama bagi umat-umat Hindu yang ada di luar Jawa, terutama Bali. Untuk alasan mereka mendatangi pura ini, satu, dikarenakan pura ini merupakan pura terbesar yang ada di Jawa dan merupakan salah satu dari 3 pura besar yang ada di Bali. Bisa dikatakan pura yang berada di daerah pegunungan. Untuk yang di Bali itu ada Pura Besakih yang ada di lambung Gunung Agung. Nah, untuk Pura Mandaragiri Semeru Agung ini juga hampir sama dengan Pura Besakih, yaitu terletak di lambung Gunung Semeru, yang mana Gunung Semeru adalah gunung yang tertinggi di Pulau Jawa. Untuk mitos-mitos dari pembangunan pura ini juga sangat banyak, terutama terkait pemilihan lokasi. Untuk lokasi dari pura ini bisa dikatakan dekat dengan area pegunungan, karena mitosnya area pegunungan itu merupakan tempat bersemayamnya dewa, terutama Dewa Siwa. Kemudian dengan adanya mitos seperti itu atau anggapan seperti itu dari umat Hindu, maka dipilihlah lokasi saat ini untuk membangun pura agung yang bisa dikatakan besar dan menjadi rujukan dari semua umat Hindu yang ada di Pulau Jawa. Kemudian untuk arsitektur dari pura ini banyak mengadopsi dari pura-pura yang ada di Bali. Dan untuk saat ini posisi tepat saya berada di Gapura pintu masuk dari area Pura Mandaragiri Semeru Agung. Dan
Untuk ornamen lainnya hampir sama seperti pura-pura yang ada di Bali, dan suasana di sini juga kurang lebih sama seperti pura yang ada di Bali. Seperti banyak sesajen, banyak dupa yang dinyalakan, dan banyak patung-patung, utamanya patung Dwaropolo yang notabene menjadi sebuah simbol penjaga bagi adanya suatu bangunan. Apalagi bangunan itu adalah bangunan yang dianggap sakral oleh beberapa orang, atau mungkin bangunan-bangunan tentang tempat-tempat religius tuh. Sedikit melanjutkan cerita tentang Pura Mandaragiri Semeru Agung ini. Dulu katanya pura ini dibangun berdasarkan wisi yang didapat oleh salah seorang tetua adat umat Hindu yang ada di Senduro. Guna pemilihan lokasi, selain lokasinya dekat dengan Gunung Semeru, ceritanya itu pemilihan lokasi saat ini dikarenakan adanya bau harum yang ada di lokasi sekarang ini, sehingga pemilihan lokasinya ditempatkan di sini. Yang sebelumnya itu pura ini tidak ingin dibangun di sini, ada di kecamatan sebelah yang bisa dibilang agak jauh lah dari pusat kota Lumajang. Kalau sekarang lokasi pura ini sendiri sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Lumajang. Kemudian yang menjadi menarik di sini itu masyarakatnya. Masyarakat yang ada di Senduro sendiri, Kecamatan Senduro itu mayoritas umat Islam, dan untuk kondisi yang sekarang bisa dibilang umat Hindu adalah umat beragama minoritas di sini. Namun yang menarik, mereka bisa hidup berdampingan dan jarang, bahkan tidak pernah ada seperti pergolakan atau konflik-konflik antar umat beragama di sini. Jadi itulah mungkin indahnya sebuah toleransi beragama yang menjadikan masyarakat ayem tentrem, seperti itu. Dan di satu sisi ada rasa saling menghargai ya, ketika ada umat Islam yang melaksanakan ibadah, umat Hindu terutamanya yang ada di Kecamatan Senduro ini itu saling menghormati. Jadi nggak ada rasa iri atau benci atau rasa-rasa negatif yang lain antar umat beragama. Begitu pula umat Islam yang ada di Senduro, ketika ada perayaan-perayaan hari raya, perayaan upacara-upacara khusus yang ada di pura ini, mereka tidak mengganggu jalannya upacara tersebut, bahkan mereka mendukung dan bisa dibilang berperan aktif juga untuk mendukung lancarnya upacara umat Hindu di sini. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin sebentar lagi saya coba untuk berkeliling melihat bagaimana bentuk atau kompleks dari Pura Mandaragiri Semeru Agung ini. Oke, mungkin kita mulai dari sini. Dan di sini ada gerbang utama dari Pura Mandaragiri Semeru Agung, yang bisa dibilang bentuknya mirip gapura zaman-zaman Majapahit. Gapura atau dinding-dinding yang terbuat dari batu bata. Mungkin
dilihat dari sejarah Lumajang sendiri merupakan daerah jajahan, bukan jajahan, lebih tepatnya seperti daerah-daerah kekuasaan Majapahit pada saat itu. Dan mungkin ini merupakan kantor dari Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia yang ada di Lumajang. Kita coba jalan-jalan dulu ya. Dan di depan itu merupakan pendopo agung, bisa dikatakan seperti itu, yang berguna untuk pertemuan-pertemuan agung umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia, bisa dikatakan seperti itu. Dan di sini ada patung gajah di 4 penjuru. Patung gajah yang berada di 4 penjuru pendopo bisa dikatakan menjadi simbol ya, simbol dari umat Hindu sendiri yang pada zaman dahulu gajah dianggap sebagai tunggangan yang utama bagi para raja. Mungkin seperti itu. Dan ini merupakan tempat peribadatan yang saat ini nggak bisa dimasuki karena hanya khusus untuk orang-orang yang ingin beribadah saja. Seperti candi-candi yang ada di tempat-tempat lain, setiap gerbang pintu masuk selalu ditemui ini, Dwara Pala. Dwara Pala ini ya sebagai simbol penjaga lah bagi bangunan, yang bisa dikatakan untuk membuang sangkal dari bangunan itu sendiri. Mungkin coba kita lanjut ke tempat yang lain. Nah, untuk sekarang ini berada di belakang dari pendopo agung. Oke, mungkin untuk mengelilingi pura ini juga sedikit lelah ya, karena lokasinya yang cukup luas dan ada beberapa tempat yang nggak bisa dijangkau karena kan bukan tempat sembahyang. Nah, mungkin seperti ini gambaran dari Pura Mandaragiri Semeru Agung. Mungkin bisa dilihat tadi bangunan-bangunan dari pura ini cenderung banyak yang mengadopsi dari bentuk pura yang ada di Bali. Dan ada lagi bangunan-bangunan yang notabene bentuknya itu sama dengan joglo yang ada di Jawa Tengah, yang terdiri dari tiang-tiang pancang yang besar dan bentuknya seperti joglo. Itu mungkin ya dikarenakan satu adanya pengaruh Hindu, kedua ada pengaruh Jawa yang ada di pura ini, kemudian ada pengaruh-pengaruh kerajaan, bisa dibilang seperti itu. Dan untuk ornamen-ornamennya yang ada di pura ini semua hampir menyerupai ornamen yang ada di bangunan-bangunan joglo. Itu seperti ornamen-ornamen bunga, ornamen hewan, tapi tidak digambarkan secara jelas. Mungkin untuk pemaparan atau pengenalan dari Pura Mandaragiri Semeru Agung dari saya mungkin hanya sebatas itu, dan terima kasih telah melihat serta mendengarkan video saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Siti Muslifah selaku dosen mata kuliah Kebudayaan Jawa yang sudah memberikan ilmu-ilmunya kepada saya dan kepada teman-teman. Terima kasih. Salam budaya.